Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus sholihat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, pengurus masjid, pengurus RT, RW, Bapak-bapak, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat zuhur Masjid Raya Al-Istiqomah Pasar Bangko rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Saat ini kita sudah berada di pekan kedua bulan Syawal, merupakan nikmat dari Allah kepada kita. Kita selesai dengan pertolongan Allah melaksanakan ibadah sebulan penuh di bulan Ramadan, dan mudah-mudahan semua amal ibadah kita di Ramadan tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena Bapak Ibu, kebahagiaan yang paling tinggi adalah satu, ketika amal ibadah kita Allah terima. Dua, ketika dosa-dosa kita Allah ampuni. Maka ketika amal ibadah, amal kebaikan kita Allah terima dengan ridho, kemudian dosa-dosa kita Allah ampuni, ketika itulah Allah memberikan ridhonya kepada kita. Tapi ingat Bapak Ibu, itu semua karena rahmat dari Allah. Diterimanya amal ibadah kita karena semata-mata rahmat dari Allah. Bapak Ibu, kenapa? Karena jujur, banyak kurangnya ibadah kita itu. Banyak sisi lemahnya ibadah kita. Tapi Allah tidak nengok itu. Allah tengok adalah sejauh mana kita berharap, meminta dengan sangat, semoga amal ibadah kita itu Allah terima. Yang kedua, ketika dosa kita Allah ampuni, yang jumlahnya sangat banyak, tak terhitung, tak sebanding dengan ibadah kita, tapi Allah mengampuni semua kesalahan kita, mengampuni semua dosa kita, menerima semua amal ibadah kita. Ketika itulah kita mendapatkan ridho Allah dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin jamaah salat zuhur yang kami hormati. Maka di bulan Syawal ini kita tingkatkan kepada Allah. Satu tadi, banyak minta ampun dan beristighfar kepada Allah di Syawal ini. Ada dua, pertama istighfar dan yang kedua taubat. Ini serupa tapi tak sama. Istighfar dan taubat. Istighfar itu bacaannya kita tahu bersama. Astaghfirullahalazim. Hamba minta ampun kepada Allah yang Maha Agung. Itu istighfar. Istighfar itu pengakuan atas segala dosa kita. Pengakuan kita minta ampun kepada Allah. Sementara taubat adalah bertekad, berjanji tidak mengulangi dosa itu lagi. Itulah perbedaan antara istighfar dan taubat. Kalau istighfar, lafaz pengakuan dengan jujur kita banyak salah kepada Allah. Dengan tulus kepada Allah kita jujur merendah, tawaduk, ya Allah, hamba banyak salah, banyak dosa ya Allah. Maka ampuni hamba ya Allah. Itu istighfar. Kalau taubat, bertekad, berjanji tidak mengulangi dosa itu lagi. Bapak Ibu, contohnya ibarat
supaya kita lebih memahami perbedaan antara istighfar dan taubat. Seperti seorang karyawan di sebuah perusahaan atau PT, karyawan ini melakukan kesalahan, pelanggaran yang membuat pimpinan atau direktur marah, maka dipanggil oleh direktur, disuruh buat surat permohonan maaf secara tertulis. Maka karyawan yang bersalah ini membuat surat kepada direktur mengatakan, kepada yang terhormat Pak Direktur, saya yang bernama ini, karyawan PT ini, mengakui dengan sejujur-jujurnya saya telah bersalah melakukan ini itu. Nah, itu Ibu namanya itu istighfar. Menyebutkan kesalahan kita kepada Allah, menyebutkan dosa-dosa kita, mengakui dosa kita, itu istighfar. Seperti tadi karyawan tadi, buat surat mengakui salah-salahnya, itulah istighfar. Kalau taubat, berjanji, bertekad tidak mengulangi dosa atau salah itu. Seperti contoh berikut di surat ini. Oleh karena itu Bapak Direktur, saya berjanji kepada Allah, saya tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi di PT kita ini. Nah, itu namanya taubat. Bapak Ibu yang saya hormati, ini harus sejalan, seiring saja antara keduanya, antara istighfar dengan taubat. Kalau istighfar saja tanpa taubat tidak sempurna. Taubat saja tanpa istighfar juga tidak sempurna. Makanya harus pertama kita minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, akui dulu, menyesal dulu. Kita telah banyak berbuat dosa, kesalahan. Lalu mengucapkan kalimat minta ampun, astaghfirullah wa atubu ilaik. Lalu bertekad sekuat tenaga meminta pertolongan dari Allah agar Allah menolong kita tidak salah jalan lagi, tidak melakukan dosa itu lagi. Itulah istighfar dan taubat. Bapak Ibu yang saya hormati, lalu istighfar dan taubat ini Bapak Ibu dari 3 hal. Yang pertama, istighfar dan taubat itu dari dosa-dosa kita. Maka doanya, ya Allah, hamba sejak balik sampai detik ini banyak dosa ya Allah, banyak kesalahan ya Allah. Ampuni ya Allah dosa-dosa hamba sejak hamba balik sampai detik ini, sampai hamba meninggal dunia. Itu yang pertama, bertaubat dari dosa dan kesalahan kita, buktinya berhenti dari dosa itu. Yang kedua, istighfar dan taubat itu dari sedikitnya, dari kurangnya, dari lalainya ibadah kita selama ini. Minta kepada Allah, ya Allah, selama ini hamba lalai darimu ya Allah, jauh darimu ya Allah. Sedikit sekali amal ibadah hamba ya Allah. Maka ampuni ya Allah, sedikitnya lalainya ibadah hamba selama ini. Itu juga butuh istighfar. Akan sedikitnya, akan lalainya kita di masa lalu. Yang terakhir, yang ketiga adalah istighfar dan taubat itu dari kurangnya kita bersyukur selama ini. Ya Allah, ampuni ya Allah, betapa banyak nikmat-Mu kepada kami, kepada hamba ya Allah, tapi begitu sedikitnya hamba bersyukur ya Allah. Sering hamba lupa, lalai bersyukur kepadamu ya Allah. Maka ampuni ya Allah kurangnya hamba bersyukur selama ini. Bapak Ibu, jadi tiga taubat itu. Pertama, dari dosa-dosa dan maksiat kita. Yang kedua, dari sedikitnya, dari kurangnya, dari lalainya ibadah kita selama ini. Yang ketiga, istighfar bersyukur. Istighfar taubat itu adalah dari kurangnya kita bersyukur, kurangnya kita berterima kasih kepada Allah selama ini. Caranya kita gunakan nikmat Allah itu untuk jalan yang Allah ridhoi dan semakin dekat dengan Allah. Bapak Ibu, di penghujung kultum ini, istighfar ini adalah amalan yang paling Allah cintai. Hamba Allah yang paling beruntung nanti di akhirat adalah yang menemukan di buku catatan amalnya paling banyak isinya adalah istighfar. Buka lembar per lembar istighfar semuanya. Itulah kata Nabi, hamba Allah yang paling beruntung di akhirat
yang paling banyak istighfarnya di dunia, nampak nanti catatan amalnya paling banyak adalah istighfar. Semoga kita ditolong oleh Allah sampai mati jadi orang yang senang beristighfar dan meminta ampun kepada Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Banyak maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.